Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Alivia dari kelas 11 MIPA 2 dan saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses spermatogenesis dan oogenesis. Berikut adalah videonya. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa pada testis yang terjadi di tubulus seminiferus. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel sperma yang tersebar secara acak, yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau disebut spermatogonia, spermatogonium atau disebut sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau disebut spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di ovarium atau indung telur. Ovarium yang ada di embrio memiliki 600.000 sel oogonium atau disebut sel induk telur. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang menyerang sistem pernafasan. Cara pencegahannya adalah jangan keluar rumah bila tidak perlu, mencuci tangan, melakukan pola hidup sehat, menjaga jarak, serta minum vitamin. Juga, kalau perlu, setiap pagi berjemur di bawah sinar matahari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.